Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Engkaulah Allah kami, Bapa kami yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak milik tebusan-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan, menjadi puncak bakti kami pagi ini, kami ingin duduk diam mendengarkan suara-Mu melalui Alkitab yang tertulis. Dan melaluinya biarlah kami belajar menjadi anak yang taat kepada Bapa. Dan kami yakin Engkau Allah yang terus berkenan atas hidup kami yang menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu yang sederhana penuh kekurangan ini kiranya Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Apa yang hamba persiapkan sempurnakan ya Tuhan, supaya memberkati kami sekalian menjadi anak-anak yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya ya Allah Roh Kudus ketika kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan perenungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan udara yang cerah bagi kita sekalian hari ini ya. Baik, pagi ini saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 yang saya berikan judul Di Rumah Tuhan. Ya. Markus 11 ayat 15 sampai 19 dengan judul Di Rumah Tuhan. Nah, sebagai pendahuluan, teks firman Tuhan yang akan kita simak, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sebenarnya adalah catatan
sebuah peristiwa ketika Yesus sudah masuk kota Yerusalem. Kota Yerusalem, ya Yerusalem yang sekarang diributkan itu. Ya. Jadi ini betul-betul peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Gampangannya ya kira-kira 2025-2026 tahun yang lalu. Sesudah Yesus masuk ke Yerusalem, kita ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan oleh orang-orang Yerusalem dengan kata-kata Hosana, Hosana bagi anak Daud, dengan membawa daun, bukan daun mangga, daun palem. Itu yang oleh orang Katolik ketika menjelang penderitaan Yesus diperingati dengan palem gitu ya. Jadi itu memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem, sebenarnya ke sana untuk menderita, untuk ditangkap dan disalib. Jadi peristiwa ini sudah ada di kota Yerusalem. Nah, dalam konteks Yahudi, dalam konteks orang Israel, ya, ini merupakan persiapan Paskah. Makasih. Ya, ini merupakan persiapan Paskah, di mana Paskahnya bagi orang Yahudi adalah peringatan di mana bangsa Israel keluar atau dibebaskan oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Itu Paskahnya bagi orang Yahudi. Ya, dan saudara masih ingat bahwa peristiwa terakhir, ya, dari 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tulah yang terakhir, masih ingat apa? Ya, anak sulung mati. Anak sulung mati. Setiap rumah yang tidak ditemukan olesan darah domba itu mati. Anak sulungnya, baik binatang maupun manusia. Tetapi ketika malaikat melewati rumah itu dan ada olesan darah itu, dilewati. Nah, kata Paskah sebenarnya kata itu, dilewati artinya. Ya. Nah, pada waktu keadaan seperti itu, orang Yahudi sedang mempersiapkan Paskah. Yesus mengajar di rumah Tuhan atau di bait Allah. Ingat, Yesus adalah juga secara darah daging adalah orang Yahudi yang dilahirkan dalam keluarga Yahudi. Sehingga Yesus pun ada di dalam konteks dibesarkan, diajar dan beribadah dalam konteks Yahudi pada waktu itu. Yesus mempertegas mengenai fungsi rumah Allah. Dengan demikian Yesus juga mempertegas apa yang harus dilakukan di rumah Allah. Sederhana pelajarannya pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh saya sejajarkan sekalipun tidak persis ya. Bait Allah, Baitullah yang ada di Yerusalem, yang ada di Bukit Sion itu adalah pusat penyembahan, pusat peribadatan bagi bangsa Israel. Itu tempat peribadatan bagi bangsa Israel, tetapi tempat yang pusatnya. Kalau keseharian beribadahnya di rumah masing-masing atau di kampung masing-masing, itu namanya sinagog. Itu kayak kalau orang saudara muslim kita itu sinagog itu kayak musola-musola kecil gitulah ya. Lalu bait Allah itu di Yerusalem itu semacam masjid agungnya, seperti itu gampangannya. Nah, gereja kita enggak, nah, orang Kristen tidak seperti itu. Kita juga tidak harus mendirikan gereja di dekat rumah-rumah kita kan. Mendirikan gereja aja susah. Ya. Tapi kalau boleh saya sejajarkan gampangannya seperti itu. Bait Allah adalah tempat peribadatan bagi bangsa Israel, pusatnya. Kalau boleh saya sejajarkan, gereja dalam arti tempat ini adalah tempat peribadatan kita bersama-sama. Di rumah kita beribadah pribadi lepas pribadi atau dalam keluarga, tapi gereja, di rumah Allah. Ini tempat kita beribadah bersama-sama. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan menurut pengajaran Yesus ketika kita di rumah Tuhan? Mari kita baca ayat 15 sampai 16 dan kita aminkan bersama-sama bagian yang pertama. Klik. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya.
Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Biasa, bagian firman Tuhan yang saya berikan warna berbeda menjadi fokus saya. Mulailah ia, Yesus, mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan tidak diperbolehkan orang membawa barang-barang dagangan ada di halaman bait Allah. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ada di rumah Tuhan adalah bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk mencari kepentingan atau keuntungan pribadi. Ya, ayat 15 dan 16 tafsiran saya, Yesus marah. Alkitab tidak menyatakan bahwa lalu Yesus marah, tidak. Tapi saya menafsirkan, semoga tidak salah, marah karena kebenaran. Kenapa? Karena halaman bait Allah, ini bukan di dalam bait Allah saudara, hanya di halaman. Di mana di sana ada bait Allah itu kan ada bagian 3, halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ini hanya di halamannya. Di sana ada tempat pembasuhan kaki, ya, di mana sebelum orang masuk ke ruang kudus dia harus mencuci kakinya. Wudu kalau orang saudara. Ya, seperti itu. Ini hanya di halamannya. Nah, di halaman itu Yesus marah. Ya, karena dikatakan ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Kalau mengusir itu berarti mesti keras gitu ya kan, jangan ayo pergi, kan enggak begitu. Ya. Mesti ini namanya mengusir. Lalu dikatakan lagi meja-meja penukar penukar uang bait Allah. Jadi kalau ada orang mau mempersembahkan uang kepada bait Allah, dia harus membeli koin bait Allah. Kalau dia mau mempersembahkan burung merpati, seseorang harus tidak boleh membawa burung merpati dari rumah. Dia harus beli burung merpati yang disediakan oleh bait Allah. Kalau ada orang akan mempersembahkan kambing domba, dia harus menjual kambing dombanya di rumah dulu, harus membeli kambing domba yang disediakan oleh bait Allah, oleh imam-imam. Dengan kata lain, kalau boleh saya tafsirkan, bait Allah pada waktu itu sudah menjadi bisnisnya imam. Orang-orang yang melayani. Karena semuanya uang pun harus koin bait Allah. Burung merpati, petek ukur pun harus yang disediakan bait Allah. Dan sebagainya. Di tempat itulah Yesus marah. Dan dikatakan, lalu Yesus meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan, dicungkir-balikkan. Dan dikatakan, ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang yang itu tadi, jual beli itu tadi, untuk melintasi halaman bait Allah. Yesus melarangnya, karena memang halaman bait Allah termasuk halaman bait Allah bukan tempat berjual beli, apalagi jual beli untuk kepentingan pribadi. Ini kepentingan pribadinya imam, orang-orang yang ada di bait Allah. Tindakan Yesus tegas atas ketidakbenaran itu, ayat 15a, lalu Yesus mengusir mereka. Tegas. Ya. Lalu bangku-bangku penukar uang dan penjualan merpati itu dibalikkan. Dan melarang orang melintas membawa barang di halaman bait Allah. Ini hanya di halamannya. Ya. Kenapa di halaman saja enggak boleh? Karena memang bukan tempatnya, ya kan? Apalagi ini penjual jual beli itu adalah sudah untuk kepentingan para imam di bait Allah. Dengan kata lain sederhana, pada waktu itu pelataran bait Allah sudah menjadi bisnisnya imam-imam atau ahli Taurat untuk penukaran uang bait Allah. Jadi sekali lagi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu tidak boleh membawa uang dari rumah lalu persembahkan, tidak boleh, harus dibelikan ke koinnya bait Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, penjualan binatang kurban ala bait Allah yang disediakan oleh bait Allah. Dan kesimpulan saya, jual beli waktu itu sudah untuk kepentingan pribadi, sudah untuk keuntungan pribadi dari para imam atau ahli Taurat.
yang bertugas melayani di bait Allah. Dan terhadap keadaan dan terhadap apa yang dilakukan oleh para imam itu, Yesus tegas. Bahwa rumah Allah termasuk halaman bait Allah bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Saya selalu mengingatkan kalau kita ke rumah Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan didasari oleh kepentingan pribadi kita. Contoh, ada orang yang datang, saya mau beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Jadi kepentingannya siapa? Aku, betul kan? Saya datang kepada Tuhan rajin beribadah supaya usahaku diberkati. Kepentingannya siapa? Aku datang ke gereja rajin supaya aku dapat jodoh. Ya enggak apa-apa, itu motivasi ke-11 atau ke-12. Ya, tapi itu semuanya adalah sebenarnya motivasi datang ke rumah Tuhan untuk kepentinganku. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Penerapan, mari kita harus waspada. Mari kita waspada terhadap motivasi pribadi ketika kita datang di rumah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Apakah benar untuk kemuliaan Tuhan atau untukku? Yang paling tahu adalah Tuhan dan kita masing-masing. Kita harus belajar untuk menghilangkan motivasi yang hanya untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita datang ke rumah Tuhan, mari kita pikirkan, adalah untuk kemuliaan atau untuk kepentingan Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan itu karena saya mau menyembah Tuhan. Saya memberi persembahan kepada Tuhan itu ya saya ingin karena saya bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Saya datang kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan bukan untuk kepentinganku, tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, ayat 17a dan 18. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis di rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ada satu kata yang terulang 2 kali, yaitu kata apa? Mengajar dan pengajaran. Akar katanya sama, ajar. Di rumah Tuhan, itu kita belajar. Di rumah Tuhan sebaiknya kita belajar. Ada pengajaran. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ketika ada di bait Allah adalah, lalu ia mengajar mereka. Dan ayat 18 bagian terakhir, orang-orang Yahudi takut karena melihat orang-orang banyak takjub akan pengajarannya. Dari bagian ini, jelas bahwa di rumah Tuhan, Yesus mengajar. Waktu itu adalah kitab perjanjian lama. Ya, kitab Matius, Markus, Lukas, perjanjian baru belum tertulis. Ya. Dan mereka banyak orang tentu belajar karena Yesus mengajar. Ya, kalau Yesus mengajar pasti ada yang diajar. Ya kan, tidak mungkin Yesus mengajar dengan kepada batu, enggak mungkin. Yesus mengajar, murid-murid belajar. Nah, kalau kita membaca Alkitab, dalam pelayanan Yesus nampaknya hal mengajar dan belajar itu sangat banyak kita temukan datanya dalam Injil-Injil. Ya. Tidak asing dari telinga kita, Yesus disebut sebagai guru agung. Guru yang hebat, guru yang di atas segala guru.
Banyak kesempatan digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar di banyak tempat. Apakah itu mengajar di ruangan? Di ruangan itu ada di bait Allah, ya, ada di ruang misalkan tempat yang disewa mereka yang disebut dengan ruang atas di Yerusalem itu, ataupun ketika Tuhan Yesus di mana-mana. Ketika di dalam perahu pun Yesus mengajar. Di padang gurun Yesus mengajar. Berbagai macam metode digunakan oleh Tuhan Yesus. Memang banyak digunakan ceramah seperti ini. Tapi Yesus kadang-kadang juga memberikan dengan menggunakan metode tanya jawab. Ya. Seperti di Matius pasal 16. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid itu menjawab, ini itu. Lalu kalau mau itu kan kata orang, kalau menurut kalian siapa aku? Lalu memberi jawaban dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan Yesus memberikan pengajaran secara langsung, isinya ini. Kamu boleh begini, seharusnya begini. Tapi kadang-kadang Yesus menggunakan ilustrasi, menggunakan gambaran, menggunakan perumpamaan. Sangat-sangat kreatif di dalam hal mengajar Yesus. Dengan demikian, saya menarik kesimpulan. Menurut Yesus, pengajaran itu sangat penting. Sangat dan sangat penting. Apa implikasinya? Dalam kekristenan nampaknya pengajaran, baik yang mengajar maupun yang diajar, itu sesuatu yang sangat penting. Dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh sehat, mau tidak mau kita harus mendapatkan pengajaran yang sehat dan kita harus mau belajar. Ya kan? Gitu. Di rumah Tuhan kita harus bersedia untuk belajar. Ya salah satunya belajar firman Tuhan. Gitu ya. Saya senang menjadi orang Kristen artinya kebiasaan Kristen dari kecil. Saya adalah generasi kedua orang Kristen di rumah. Dari kecil saya sudah dibiasakan untuk pergi ke sekolah minggu oleh orang tua kami. Pokoknya pergi. Kalau hari Minggu pokoknya gereja. Gitu. Enggak tahu di sana bedahkan, yang penting ke gereja gitu. Itu salah satu poin yang penting menurut saya. Nah, ketika di sekolah minggu itu, dari sekolah minggu Bapak Ibu Saudara sekalian itu, di gereja itu kita sebenarnya diajar untuk belajar, betul? Ada saatnya di mana kita senang-senang bersorak-sorak dan sebagainya, tapi ada saatnya di mana kita harus duduk, diam dan mendengarkan. Saudara setuju atau tidak diam gitu kan? Yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan, ya kan? Itu melatih saya dan melatih saudara untuk belajar, mendengar. Termasuk perkara-perkara yang kita tidak setujui. Gitu. Jadi saya menyampaikan saya mengajar di sini, saudara tidak setuju kan enggak, bukan tidak boleh protes. Ya boleh silahkan, tapi protes dalam hatimu kan, atau saudara keluar yang tidak setuju gitu. Kecuali saya sekali khotbah di gereja Pipi Kudus. Lalu ada satu bapak yang tidak setuju, lalu dia berdiri lalu ngomel, dia keluar saudara. Sekali itu saya dapat gitu. Ya. Tapi dari situ saya diajar, saya belajar. Artinya saya sadar bahwa dari kecil ketika menjadi orang Kristen itu saya diajar untuk bersedia belajar. Dalam arti mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ya, itu dari kecil. Misalkan saya ingat juga ketika saya pelajaran dulu namanya sekolah minggu Injili ketika ambil S2, Tegas. Ya, Profesor Stanley Heath itu, profesornya ITB Bandung lalu mendirikan TSD Tiranus itu berkata, kalau kita mengajak anak-anak di sebuah ibadah katanya, kalau ada, anak-anak kita biasakan, kadang-kadang ketika rame katakan, jangan rame-rame. Supaya dia bertanya, kenapa kok nggak boleh ngomong ya? Gitu. Karena di sana ada yang khotbah. Kita, oh begitu. Jadi anak jadi ngerti. Karena kebiasaan seperti itu. Ya. Beberapa kali dan sering lah
Saya ikuti perkumpulan. Ada perkumpulan biasa, gitu ya, ada rapat atau apalagi kalau di RT, oh Tuhan, ya. Kadang-kadang itu sekretaris, biasanya yang ngomong sekretaris RT atau Pak RT ngomong, itu nggak dianggap. Ngomong dewe gitu. Saudara pernah mendengar gitu? Iya kan? Gitu. Di rapat juga kadang-kadang begitu, ada yang ngomong sampai mumpluk ininya itu. Istilah saya gitu ya. Di sana ngomong sendiri, ya memang yang diomongin yang terkait itu. Tapi kan itu bukan waktunya untuk ngomong kan? Iya kan? Itu waktunya untuk mendengar gantian gitu. Kadang-kadang saya nggak betah gitu ya. Atau kadang-kadang kalau jauh orang main suruh ganti itu loh ya. Itu waktunya belajar. Ya, ketika kita duduk diam itu belajar. Penerapan bagi saya dan saudara. Mari kita terus bersedia untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Sudah saudara bertanya kepada siapapun, terutama kepada gereja-gereja. Gereja yang memiliki pengajaran yang sehat dan orang-orang yang bersedia untuk belajar firman Tuhan, itu akan bertumbuh dibandingkan orang yang tidak pernah belajar. Ya. Saya masih ingat, ini depan ini ada Pak Joko di sana. Lalu ada Bu Sri, ini ya yang ya, ada Bu Sri, ada Bu Wati, ada Devi. Waktu itu masih kecil. Ini dari Pos PI yang dari Kusuma Negara. Mereka ini adalah orang-orang dari dulu orang non. Ketika sejak saya belum menikah, saya melayani Pos PI itu. Dari awal ketika saya melayani mereka, saya bawakan Alkitab. Ya, bawakan Alkitab. Lalu ketika belajar PA itu, ya saya ajak untuk ayo buka Alkitab. Alkitab yang mana Mas Jono? Kitab apa Mas Jono? Cari di daftar isi itu, kitab Matius, halaman berapa, kan gitu kan ya. Lalu pasal 6 itu apa maksudnya apa? Cari angka 6 besar. Lalu angka kecil-kecil itu ayat, gitu kan? Itu belajar, gitu. Tapi akhirnya mereka lama-kelamaan terbiasa. Oh ya itu cari paling gampang kalau nggak tahu urutannya berapa, cari halaman. Ya, daripada orang yang menjadi orang Kristen sudah lama tetapi nggak pernah buka Alkitab. Ya kan? Seperti itu. Mbak Wati ini pernah percaya kepada saya, Mas Jono, mbak aku tolong ditulis ke contoh nek doa mau makan ki kepiye? Bagaimana ya? Ya. Dan saya berkata, doa itu Mbak, itu hanya ngomong, yang penting kita ngomong sopan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih saya makan, diberi Tuhan makan. Karena konsep dari dulu kalau doa itu kan hafalan gitu kan ya, seperti itu. Lalu Mbak Wati ini ngomong, dan Yongki dia orang Cilacap. Ya. Dan Yongki kalau bahasa Indonesia orang apik gitu, priben. Enggak apa-apa, Tuhan tahu. Mungkin dia nggak pede. Kalau yang berdoa nggo bahasa Cilacap, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Tahu, Tuhan kita itu cerdas, saudara. Iya kan? Saudara berdoa pakai bahasa Inggris ya tahu, bahasa Jawa ya canggih, bahasa Batak ya ngerti, bahasa Ibrani ya dong, iya kan? Bahasa hati ya tahu. Itu Tuhan kita luar biasa, semua bahasa tahu. Dan selama saya melayani mereka, saya tidak pernah memberikan catatan kalau berdoa untuk makan gini, berdoa untuk pergi harus melangkah kaki kanan dulu gini. Tidak. Saya berdoa itu ngomong apa perlunya, lalu kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya pernah ngomong gitu kepada pos yang lain dulu waktu di desa. Lalu ada mbah-mbah, berarti Mas kalau kita berdoa kepada Gusti Yesus itu kita memberitahu kalau kita makan gitu. Ya sebagian saya bilang. Tapi yang lain adalah berterima kasih karena masih bisa makan. Ya, itu karena belajar, itu karena diajar dan mau belajar. Ya, dan puji Tuhan sampai sekarang mereka, saudara, beberapa lama saya tinggalkan tidak melayani di pos di sana. Ya, karena waktu itu tinggal satu keluarga, Bu Sri ke Papua, yang lain wisuda mahasiswa. Ya. Saya minta untuk bergabunglah ke gereja yang lebih dekat.
Tapi mereka tetap datang ke sini, puji Tuhan. Termasuk yang buat ini, itu Pak Joko itu. Yang buat apa itu? Persembahan itu ya Pak Joko itu. Yang membuat apa itu namanya? Tempat lilin itu yang buat Pak Joko. Saya masih ingat karena saya yang minta buatkan untuk pernikahan saya waktu itu. Belum ada gereja ini. Saya ingat betul. Ya, gitu. Tapi ada satu kisah cerita Pak Joko ada, saya kira dia tidak apa-apa. Saya nggak tahu di mana, di belakang sana. Ada mimbar yang lebih kecil dari ini. Warnanya hitam kaca, tapi tebel kan segini saudara. Beratnya bukan main, itu digotong 2 orang pun susah. Kenapa dibuat berat-berat? Tanya Pak Joko itu. Itu dibuat sebelum dia bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, katanya ben kapok nek wong Kristen ngangkat. Katanya dia ya. Itu sebelum percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi sekarang dia sudah oke, ini sudah oke, ya. Sudah dikasih rodo biar enggak kapok, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena belajar. Karena bersedia untuk belajar. Menjadi orang Kristen mau tidak mau harus bersedia untuk belajar kalau mau bertumbuh. Ya. Mari kita terus belajar terutama firman Tuhan. Dan apalagi ketika kita di rumah Tuhan, saatnya kita memuji Tuhan, ya mari kita memuji Tuhan. Saatnya memberitakan firman Tuhan, ya mari kita bersedia mendengarkan firman Tuhan. Ya, HP-nya diletakkan dulu, kecuali saudara HP-nya untuk nyatat firman Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, tapi kalau udah firman Tuhan lalu saudara main game, oh Tuhan tolonglah. Ya, karena saya pernah dulu ada KKR dari Solo, saya masih ingat. Ya, ada orang ketika memuji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Saya duduk di situ itu lalu ketika firman Tuhan disampaikan ternyata dia main game. Tuhan tolong ini. Ya, bukan itu. Saatnya belajar firman Tuhan kita bersedia belajar. Ya. Dan belajar firman Tuhan tidak ada ruginya. Itu akan membawa kita bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 17b, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kita baca sama-sama. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Kata kuncinya adalah apa? Rumah doa. Artinya ketika kita berada di rumah Tuhan itulah waktunya kita untuk berdoa. Sama, salah satu isi pengajaran Yesus di bait Allah adalah menegaskan bahwa rumah Allah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya rumah Tuhan itu bukan hanya rumah doa bagi satu suku bangsa. Sekalipun Allah pertama kali menyatakan diri atau memperkenalkan diri kepada bangsa Israel di Timur Tengah sana, makanya Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, jangan berpikir bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu bahasa surga, bukan. Itu bahasanya orang Timur Tengah. Karena Allah menyatakan diri atau memperkenalkan diri pertama kali kepada mereka, maka Allah menggunakan bahasa Ibrani, sebagian bahasa Arab. Ya. Bait Allah waktu itu pun bukan hanya tempat doanya untuk bangsa Yahudi tok. Orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan melalui agama Yahudi pada waktu itu diterima, sekalipun duduknya di belakang, saudara. Jadi kalau di bait Allah itu beribadahnya itu paling depan adalah kaum laki-laki dewasa. Ya. Lalu nanti di belakangnya adalah kaum perempuan dewasa. Paling belakang itu orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Gitu. Sekalipun dibangun di Israel, di Yerusalem, bait Allah bukan hanya untuk orang Israel. Bukankah rumah Bapakku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Rumah doa, jelas rumah tempat untuk berdoa. Bukan untuk yang lain. Termasuk bukan untuk berjual beli untuk kepentingan diri pribadi tadi. Bukan.
tapi untuk rumah doa bagi segala bangsa. Makanya ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak berubah menjadi orang Israel baru, bukan. Ya kan? Jangan ngaku-ngaku orang Israel, apalagi di Indonesia. Ya. Anda tetap orang Batak yang percaya Yesus. Anda adalah orang Karo yang percaya Yesus. Anda adalah orang Dayak yang percaya Yesus. Anda orang Jawa, kita orang Jawa yang percaya Yesus. Itu yang disebut rumah Bapakku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Untuk semua bangsa. Dalam pengajaran Yesus, berdoa juga merupakan hal yang sangat dominan. Yesus sendiri dalam keadaan sebagai manusianya, dia memberi teladan berdoa. Dikatakan ketika pagi-pagi benar. Saya senang terjemahan bahasa Jawanya. Naliko isih esuk utuk-utuk. Gitu saya. Masih pagi-pagi benar. Ya. Kalau penerjemahan bahasa Jawa, mungkin bahasa Jawa sehari-hari sekarang mungkin naliko lagi adzan subuh, mungkin begitu. Yesus berdoa, memberi teladan kepada murid-murid kebergantungan kepada Tuhan. Banyak pengajaran Yesus tentang berdoa, baik itu secara langsung dalam arti berdoalah. Seperti pujian yang kita nyanyikan terakhir tadi. Kan diangkat dari Matius 7 ayat 7. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka diberi. Itu semua diberikan oleh Tuhan dalam konteks pengajaran berdoa. Ya, berdoa sebagai komunikasi dan kedekatan kita serta ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan termasuk di dalam rumah Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Penerapan bagi kita, mari kita terus senang berdoa, baik itu berdoa secara pribadi ataupun berdoa bersama-sama sebagai wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan dan sangat-sangat butuh Tuhan. Kalau saya balik, kalau kita mungkin tidak pernah berdoa, jadi jangan-jangan kita sudah tidak butuh Tuhan. Dan yang kedua, jika di rumah Tuhan, mari kita gunakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika ada jamnya, waktunya berdoa, jangan yang kerjakan yang lain. Bisik-bisik, apalagi buka HP. No, waktunya berdoa ya berdoa. Sebagai penutup, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam rumah Tuhan menurut pengajaran Yesus? 1. Jangan sampai kita mencari keuntungan pribadi. Tapi lakukanlah segala sesuatu untuk keuntungan atau untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari kita terus bersedia untuk belajar, yaitu belajar firman Tuhan. Dan mari kita terus berusaha untuk senang berdoa ketika di rumah Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami akan apa yang seharusnya kami lakukan ketika kami di hadirat-Mu, di rumah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus memikirkan dan melakukan kemuliaan Tuhan, kepentingan dan keuntungan Tuhan. Bukan kepentingan pribadi kami. Tolong kami juga untuk terus senang belajar firman-Mu, dan tolong kami juga untuk terus semakin berdoa dan berdoa kepada Tuhan, terutama ketika kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama dan Pak Gembala akan memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena hari ini kami diingatkan kembali betapa kami harus
menghargai gereja di mana Tuhan sudah izinkan berdiri di tempat ini. Kami tidak mencari keuntungan, manfaat pribadi, tapi sebaliknya kemuliaan Allah. Kami belajar sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dan kami terus semakin dekat dengan Tuhan di dalam doa-doa kami sehingga punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Jadikan gereja ini Bapa sebagai tempat di mana umat Tuhan di sekitar sini bisa sungguh-sungguh punya pengalaman, kedalaman, intimasi, hubungan denganmu dan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kiranya melalui kehadiran gereja ini, melalui kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, kami boleh menjadi bagian dari saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga satu demi satu Tuhan panggil mereka, Tuhan buat mereka untuk bertekuk lutut menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami yang melayani, Engkau memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Firman Tuhan hari ini kiranya terus menolong saudara bertumbuh dewasa, sehingga iman dan pengabdian sungguh nyata dan pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan memperkaya dirimu, semakin mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Pulanglah dan biarlah damai sejahtera Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi, penghiburan Roh Suci ada di dalam dirimu, kamu dibuatnya sehat, sehingga apa yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil, bahkan keluargamu sejahtera, dan semua yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.